hari ini kita belajar Bahasa Indonesia tema 3 subtema 2, yaitu narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan ya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan dulu narasumber yang tepat. Jadi sebelum kita mewawancarai seseorang, kita tentukan dulu anak-anak, siapa orang yang mau kita wawancarai, yang tepat itu siapa. Lalu narasumber yang kita wawancara itu harus memiliki syarat, antara lain 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Lalu yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik ya. Sikap wawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas ya. Jadi kita perkenalkan diri kita dulu. Lalu yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang kedua, kita meminta ya untuk menjadi narasumber tapi bahasanya harus santun. Lalu yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jadi janji wawancara dan waktu dan tempat itu harus disepakati dulu ya. Terus yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara ya. Nah, itu tadi contoh-contoh sikap ya. Lalu yang kelima, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Lalu yang keenam, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Kita tidak boleh menyela ya jawaban dari narasumber anak-anak. Lalu yang ketujuh, terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, ini tadi ketujuh sikap wawancara yang baik yang kita lakukan terhadap narasumber ya anak-anak. Wawancara tadi harus kita laksanakan anak-anak supaya wawancara kita berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara misalnya ada apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Lalu saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Jadi kita tidak boleh ya anak-anak langsung bertanya 2 pertanyaan sekaligus. Harus secara bergantian agar wawancara kita berjalan dengan baik anak-anak dan juga lancar. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Misalnya, pertama kita mengajukan pertanyaan mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut. Nah, lalu yang kedua setelah dijawab, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Seperti itu, secara bergantian anak-anak. Lalu selanjutnya pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun ya, perlu diingat ini. Harus menggunakan bahasa yang santun. Lalu terakhir kita membuat laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Jadi kalau kita setelah mewawancarai seseorang, kita harus membuat laporannya anak-anak. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat ya, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh.
Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini, yaitu tentang narasumber dalam wawancara. Lalu ada sikap yang baik sebagai seorang pewawancara tadi, apa yang harus dilakukan. Lalu terakhir membuat laporan hasil wawancara. Nah, semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Miss ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.